aslinya dia dodol. Orang kuliah aja dia nyuruh orang untuk kerjain tugas. Dia tuh cuma pinter ngomong tok, aslinya otaknya zong. Makanya habis gitu, cuman dia pinter berkata-kata, dia pandai banget berkata-kata, tapi sebenarnya otaknya nggak ada. Makanya dia ijazah juga beli PhD. Udah, terus habis itu di akhir ya, semua orang juga udah tahu lagi, Bang Hotman juga tahu PhD-nya beli, udah tahu Bang Hotman juga. Nah, terus habis gitu Pizza Hut terakhir delivery dia kan bilang, maksudnya? enggak, PhD yang di Universitas Atlantis tuh dia beli sekitar 15.000 apa 18.000 gitu US dollar. setahun. Iya, US dollar setahun. Jadi PhD-nya tuh setahun ijazahnya beli. Tapi pada saat presentasi di situ PhD-nya nggak ada sih, nggak ada. Oke. PhD-nya nggak dipasang sama dia. Itu kalau ada, dia tahu dia bakalan jadi serangan. Kenapa? Karena di situ majelis hakimnya PhD beneran. Tersinggung dong pasti. Sekarang dokter tanya, Anda Dokter Erven kalau nggak salah. Dokter Erven, Anda PhD beneran loh. Tersinggung nggak PhD palsu nih? Dipakai sama si Sunio ini, DRL ini. Nih, dia PhD palsu loh setahun. Anda PhD beneran berapa tahun Anda? Ayo, Dokter Erven. Kalau dokter bakalan gitu, makanya dia cabut PhD-nya. Gak berani dia pasang PhD-nya di depan kita Karena semua. maksudku gini loh dokter, PhD dia itu adalah Pizza Hut delivery. Ya nggak bisa orang dia pasang di situ di barang dagangannya dia, skincare-nya dia. Ini adalah made by Dr. Richard Lee Mars PhD, The Pret. Nah, tulis lagi di produknya. Jadi dia kira-kira seolah-olah, siapa lah oknum yang menjual itu yang mendapatkan 18.000 US dollar dalam setahun dok? Per tahun. Itu oknum-oknum nakal mana itu dok? Boleh itu kita cungkil dok? Boleh itu kita gelitik dok? Jangan kita cungkil-cungkil lah itu, janganlah kita cungkil-cungkil itu, jangan. Oke. Kita blow on aja lah. Oke, balik lagi. Fokus, kita fokus ya. Kita tutup masalah beli jasa, kita tutup aja deh. Udah anggap aja kita blow on ya. Nah, habis gitu kita saya divida. Lanjut dok. Terus habis gitu endingnya dia bilang begini, kan Dotif kan bilang bahwa ini si DRL ini sudah melakukan penipuan kepada masyarakat Indonesia, pasiennya di klinik Athena. Oh, Dotif di sini nggak pakai ini loh ya, nggak pakai titik-titik loh. Kalian kalau mau ngerekam Athena yang udah tutup ini. di Bali. Aduh, Mambel bisa diem gak sih? Kita fokus dulu, Mambel. Kita fokus dulu ya. Jadi dokter bilang di klinik Athena, kita ngomongin pada saat itu kan dokter kan di Palembang datangnya Mambel. Ya kan, dokter datang ke Athena Palembang, dokter bilang klinik Athena Palembang ya, itu dia sudah menipu. Dokter bilangnya kenapa? Karena dia bilang mini stem cell padahal akhirnya dijual sekretum. Nah, gitu kan. Nah, endingnya si Sunio itu ngaku. Nah, jadi bahwa mini stem cell itu adalah sekretum. Dan itu hanyalah bahasa marketing. Jadi dia itu memang berkelitnya kalau ya memang mini stem cell itu sebenarnya sekretum tapi marketing. Jadi kan sekretum kan modalnya kurang dari 1 juta, Mambel. Jadi dia sebenarnya bermain kata-kata. Mengiming-imingkan. Sebenarnya tuh ya 378 nipu juga dok. Karena kan stem cell itu paling murah 120 juta. Makanya dia bilang minis dah itu di chatnya ada tapi tunjukin chatnya. Iya kan kalau orang yang maksudku gitu gini kan dok. Kalau orang yang paham kan stem cell itu paling murah 120 juta loh dok. Itu murah banget 120, iya. Lalu di Jerman bisa sampai 400 juta. Ya makanya kan dokter penasaran gitu loh. Nah ternyata setelah dokter selidikin ternyata dia pakai sekretum yang modalnya sebenarnya di bawah 1 juta. Makanya dokter bilang kalau di klinik-klinik yang mewah banget nih guys, mewah, itu biasanya ngecasnya tuh di 3.500.000. Nah si Sunio ini sama kasusnya seperti stiker tomat yang seharusnya di pasaran itu 350.000, produk dia itu dia pasang stiker tomat naik jadi 1.500.000. Dia bilang mengandung tomat putih, nipu. Nah, yang ini pun begitu. Dia bilang ini adalah stem cell dengan jumlah yang kecil. Setelah dokter bongkar ketahuan, dia bilang, oh iya betul, itu adalah sekretum, tapi pakai marketing. Jadi nama marketing yang seharusnya di klinik paling mahal, kita anggaplah kliniknya Athena tuh mewah luar biasa lah, bintang 8 gitu ya. Jadi dia bisa ngecas lah sekretum tuh berlipat-lipat kali. Paling mahal di 3.500.000.
dengan modal kurang dari 1 juta. Tapi di klinik Athenanya dia, mini stem cell dijual dengan harga 15 juta. It doesn't make sense at all, ya. Bener-bener kurang ajar ini orang. Berarti kan orang yang pasien di situ yang ngarepin dia dapat injeksi kalau gitu berarti stem cell dosis kecil bisa deh gue coba-coba dulu deh. Kan gitu. Dia menggunakan nama stem cell itu, gitu kan dok? Nah, iya. Untuk meraup tadi, padahal tidak ada kandungan stem cell di situ dan itu Betul. bukanlah stem cell. Iya betul, benar. Dan sekarang betul, dia ya sudah itu. akui bahwa itu adalah sekretum. 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 Bukan skrotum, lain lagi skrotum, lain sekretum. Kenapa Doktif yakin dan percaya di sini? Karena ada salah satu juga temannya Doktif yakni Dokter Nanang. Yang Itu ikut adalah juga, bidangnya betul. dia. Itu yang buat Doktif ini Benar, yakin. betul. Benar kan dok? Bisa nanti aku betul. gratis 5 kali treatment tempat Dokter Nanang. Kayaknya itu lebih dari 200 deh Mambel. Nggak bisa itu Mambel. Kan Mambel bayaran cuma 200 perak tadi katanya. Nggak bisa Mambel. Itu berapa kali bayaran itu kalau kayak gitu. Itu kerja sampai Mambel, Mbah Buyut, Opa Oma juga bakalan kebayar itu. Ya makanya nggak bisa aku dijadiin BA ini sama Dokter Nanang. Nggak bisa. Tapi mungkin kalau DRG boleh di kliniknya DRG. Boleh mungkin. BA. Atau di Fitz Beauty. Fitz Beauty gimana? Masih buka nggak itu salonnya? Hah? Kan tutup juga itu Fitz Beauty. Hah? Dokter Oki tutup loh Fitz Beauty. Halo? Mambel kok jadi hilang? Fitz Beauty punyanya siapa ya? Ada yang tahu nggak di sini guys? Fitz Beauty punyanya siapa? Hah? Punya orang? Fitz Beauty punyanya siapa? Punya orang sayang. Punya orang dok. Yang bareng sama Dokter Oki tutup. Sepi. Kok punya orang? Punya siapa? Dokter Oki, Dokter Oki, Orang. Oh, yang Dotif tahu Mavitrum Punya orang. sama kakaknya Mambel. Oh, pada tutup juga. Kenapa nggak ada konsumennya? Mambel boleh kalau mau Mambel ke salonnya sana aja Mambel. Kali aja nanti bisa Aku berapa biasanya kali itu ke pet shop dok. Ke pet shop. Aku biasanya ke salon-salon hewan sayang. Bareng-bareng dengan ini bulldog itu. Aku gitu. Aku kalau nyalon nggak suka kalau manusia di sebelahku. Aku sukanya ada binatang. Ada BSH gitu di kananku BSH, di sebelah kiriku ada bulldog. Aku gitu. Oh, jadi kalau pada ke saat dokter. di blok ke salon. sama, pengen modelnya bloknya sama gitu. Betul. Model bloknya sama. Nanti lah aku tunjukkan aku selfie mirror bareng dengan bulldog karena sama ada lipatan-lipatan di wajah kami dok. Mirroring. Kata-kata mirroring. Aduh bener banget ya Allah. Mirroring ya Mambel ya. Tuh ada Berarti masih panjang lah dia dok ya. Tapi Medan kayak mana nunggu SP3 kok lama? Itu kenapa ya? Soalnya FS aja bilang katanya mana buktinya mau SP3 gitu loh dok. Malu-malu ini ya, malu-malu mau gitu loh, ya kan? Malu-malu mau mereka. Malu-malu mau. Udah. Masa saksi ahli suruh Doktif yang bayarin sekarang mereka udah kehabisan dana? Loh yang ngelapor sopo? Piye toh? Saya ngelap. Aduh. Ya kowe ku kan ngelapor. Ya kowe ku lo yang ngedaken. Lah kan mereka Ngelapor udah yang kehabisan donatur. menyediakan. Donaturnya udah nggak mau ngasih duit lagi, kan kasusnya nggak bisa naik, ya kan? Kan kasusnya nggak mungkin jadi P21, ya kan? Nah, sementara jaksanya ini juga udah gregetan karena penyidiknya itu nggak ngasih apa perkembangan ke jaksa, karena mereka nggak bisa juga mau ngasih apa permintaan jaksa nggak bisa dipenuhi sama penyidik. Nah, tapi kan dugaannya penyidik udah terima duit. Terus gimana ceritanya ini? Lempar-lemparan, ayo. Masa jaksa aja ya, lucu ini Mambel. Jaksa aja itu bisa-bisanya dikondisikan keluarganya justiper. Untungnya dari Kejaksaan Agung lihat itu. Kejaksaan Agung ngelihat wah ini ada KKN di sini nih, akhirnya dipindah semua. Diperiksa jaksanya.
Nah kalau sekarang jaksanya udah adil, udah fair. Jadi jaksanya melihat, loh emang Justiper di Bea Cukai Kuala Namu Medan ada barang-barangnya dia, sitaannya dia yang mengandung merkuroy. Salahnya dokter di mana? Bahkan ada Silahkan, story, saya bilang aja. ada juga story penawaran untuk Justip tersebut kan? Ada semua, bahkan rekeningnya, transfernya semua ada lengkap. Makanya jaksanya juga dibilang bego banget nih kalau mau naikin, apa nggak dijadikan bully se-Indonesia Raya. Kalau sampai dijadikan naik ini persidangan, nggak mau lah. Gitu. Jadi nggak akan bisa gitu. Iya kan? Si dia Justiper dia dapat SP2 HP. Iya makanya kalau misalnya Ya dia mau buktiin butuh aja, saksi ini ada ahli, bukti surat keluar SP2 dulu. HP. Mana surat-surat itu saya? Contoh, contoh. Ini soto, Iya. kasih soto. Iya, iya, ini, boleh, Pak, boleh, ya. boleh. Supaya tidak ada pembodohan-pembodohan hanya karena berdasarkan pengakuan, hanya pengakuan itu tidak bisa. Jadi kalau kita misalkan membuat sebuah surat laporan, ya, ini STPL. Ini adalah surat pemberitahuan penanganan perkara. Jelas ini loh Ya. suratnya, gitu loh, geng. Itu sudah SP2 HP nih, gitu ceritanya. Iya. Nah sekarang gini, kenapa kok nggak naik-naik? Dok, saksi ahlinya itu nggak bisa. Kenapa? Karena kehabisan duit. Bisa nggak saksi ahlinya dari dokter aja? Loh, pale lu peang apa ya? Lu yang ngelapor kenapa minta saksi ahli dari gua? Ntar dibilang gua lagi yang Markus. Hah? Itu pelapor, lu sediain lah, lu yang ngelapor, lu yang sediain saksi ahli lah. Sejak kapan lu yang ngelapor gue yang sediain saksi ahli? Kalau Kecuali jadi gue pada saat belain sidang gue, nanti. gue kan dibilang apa Markus? Kecuali pada saat sidang nanti dan Doktif butuh untuk membela Doktif, iya kan? Adalah Nah saksi iya ahli dari pihak betul, Doktif. benar. Nah, ya itu kan berarti dari pihaknya Doktif lah, kalau dari dia. Ya lu lah yang ngelapor. Ya apa sih ceritanya? Ya kalau dari pihaknya Doktif membela apa? Wong memang faktanya jadi Justiper, nggak perlu nanti dibela-bela. Belain sendiri aja ya orang Justiper no. Buktinya apa udah jelas. Kenapa kalian penyidik nggak periksa ke Bea Cukai Kuala Namu? Ayo, ternyata Buktinya diperiksa ada emang barang kamu dia jadi yang tersita, Justiper. ada barang dia yang tertahan. Ya mental semua lah. Semua Barang udah. apa itu Gitu. yang tertahan itu? Iya, itu dicek makanya. Ya Barang kan? Justip. Udah ternyata mental semua. Nah itu udah jelas. Apanya terus yang mau dilanjutin case-nya? Orang yang mau di Justiper menggunakan nama dokter. Apa nggak bahaya kalau kayak gitu? Ayo. Nggak ada BPOM-nya berarti itu kan, Dok? Ya pasti nggak ada, termasuk yang kemarin juga kan, udah BPOM menggeledah yang pabrik yang impor itu loh, yang sampai senilai 27 miliar. Yang dari apa? Dari macam-macam kosmetik lah apa itu nanti akan dirilis nama-namanya kok, apa-apa aja. Karena kan ada pemalsuan juga di situ. Gitu, dipalsuin produknya dari Indonesia, dipalsuin gitu-gitu tuh juga banyak. Jadi nggak berani menyebutkan langsung dengan nama, takutnya itu produk yang dipalsukan. Jadi BPOM juga harus hati-hati. Jadi kalau kalian notif lihat kan, kalian komennya pada begini, kok nggak disebutin sih nama-nama brandnya apanya? Nah, takutnya itu barang adalah barang palsu guys. Gitu, jadi butuh penyelidikan lebih lanjut. Nggak mungkin gegabah. Soalnya gini loh, kalau BPOM nggak ngerilis itu, dibilangnya nanti BPOM nggak kerja. Gitu loh. Tapi kalau udah ngerilis ini, jadi begini, kalian itu masyarakat itu dengan rilis BPOM itu dibuat jadi pinter gitu. Yuk kalian kalau beli barang itu dilihat BPOM-nya. Kemarin juga Doktif bikin fitik soal siapa Mbak Lita Gading kan, Mambel. Mbak Lita Gading itu kan dokter ya, kalau beliau dokter ya, bukan dokter. Beliau dokter tapi anaknya sih dokter sih yang Doktif tahu. Jadi beliau itu dokter tapi beliau mempromosikan, beliau jadi affiliate dan beliau mempromosikan suplemen itu namanya Biode, dari Biode. Nah, Biode ini udah jelas dirilis dari BPOM kalau tidak ada izin edarnya. Jadi berbahaya banget. Isinya nggak tahu isinya cuma gula gami gitu loh. Udah dirilis sama BPOM. Tapi kalau Dokter Lita Gading itu aku lihat nggak tahu nggak ya, apa ya, maksudku gini Dok, dia memang apa yang dia pakai kayak dia untuk menyampaikan gitu loh, sekalian dipasang di etalasenya kan. Masalahnya dia bilang dia beli di Amerika, padahal produk tersebut tidak pernah dijual di Amerika, Mambel. Berarti kan dia affiliate murni di situ. Ya dong.
produk itu tidak pernah dijual di Amerika, tapi dia pada saat mempromosikan, ya kan, Mbak Lita Gading ini bilang bahwa dia beli produk ini di Amerika, tetapi sekarang sudah masuk Indonesia. Nah, makanya Doti bilang itu bohong. Kenapa? Karena produk tersebut tidak pernah dijual di Amerika. Produk tersebut dibuat di China. Kalau dia Produk bilang China. halal itu betul, betul sudah halal, betul nggak ada masalah halal. Tapi dia tidak memiliki izin edar BPOM. Nah, yang Doti sesalkan masa sih sekelas dokter, dokter ya mempromosikan produk atau nggak ngecek dulu nih. Misal kalau kita jadi affiliate nih, Doti mempromosikan keranjang kuning kan pasti Doti cek dulu dong. Ini BPOM nggak, cocok nggak, ini halal apa enggaknya kan dicek semua, bener nggak Mambel? Betul, Kan selalu betul. begitu. Apalagi dia Cocok adalah nggak? seorang dokter, sudah dokter ya. Nah itu yang disesalkan, betul, disesalkan. Tapi itu masih ada mungkin Doti itu kan videonya. dulu masih ada. Nah masalahnya kalau sudah di ads Mambel, udah di ads ini biasanya susah lepas, di take down juga nggak bisa. Kalau sudah di ads sama brandnya. Nah itu Nah gimana kalau itu itu masih nanti? Nah seharusnya dari Mbak Litanya ini yang melaporkan seharusnya. Bisa melaporkan itu harusnya. Melaporkan ke pihak berwajib harusnya. Kasus kayak begitu. Jadi biar dipanggil pihak biodenya, TikToknya biar dipanggil. Nah masalahnya kan ya mungkin juga affiliate ya, mungkin kan mempromosikan kayak begitu kan juga ada biaya endorsement kayak gitu-gitu. Yang cuman dulu kan beliau juga pernah komal sama Nepos kan Mambel. Dia juga ada ucapan-ucapan yang intinya tidak menyukai kehadiran Doktif. Akhirnya dengan kejadian gini kan mungkin dia nggak suka dengan huru hara lah apa gimana. Tapi kasus yang kayak Biode ini sudah dirilis sama BPOM sampai detik ini pun dia masih jualan di TikTok Mambel. Terus gimana nggak berisik? Harus diberisikin. Suneo kalau nggak diberisikin nggak akan dia masuk sel. Harus diberisikin. Gitu. Jadi kenapa kok Dotif dengan gayanya yang berisik terus, gayanya gini? Ya karena ini yang terus menerus istilahnya pertama orangnya jerah, ya pelakunya brand juga jerah, terus masyarakat ini terus menerus diingetin. Karena masyarakat Indonesia tuh gampang lupa, terus gampang mudah memaafkan. Gitu. Kalau Merkurai udah rusak lah. Kalau ini Gami isinya gula dijual oleh seorang dokter, ya yang kayaknya Dokter itu sebenarnya juga agak kaget waktu pas dia pegang itu, kok dia aku nggak ngecek BPOM-nya nggak ada. Gitu itu kok agak aneh gitu loh. Apa mungkin ya nggak suka kehadiran Doktif itu, apa mungkin bongkar-bongkar kayak gini. Kaget Doktif pada saat ngelihat kok ada videonya Mbak Lita Gading mempromosikan Biode, sementara Biode sudah dibilang produk tidak ada izin edar gitu. Ya kan? Gitulah Mbak. Jadi agak-agak bingung gitu. Mungkin memang orang-orang yang nggak suka kehadiran Doktif ini memang usahanya yang kotor-kotor tuh nggak pengen terganggu. Nah masalahnya Doktif tetep aja nggak susut Sebenarnya kalau turun sebenarnya simpel kan dok. Kalau lu bersih ya ngapain risih? Iya, itu aja. Kalau nggak ya, sama suka seperti misalkan misalnya tuh. nggak suka dengan kelantangan Doktif berbicara ya jangan ditonton. Simpel kan? Make Ya, it simple. betul, benar. Bener gak dok? Iya betul. Iya. Atau kalau misalnya Doktif ini bikin manipulasi hasil lab, ownernya mbok yang ngelaporin SPKT buka 7 kali 24 jam. Di Singapura itu dok, Bener nggak? itu dia stay di Singapura Anahata itu dok. Lagi happening itu BOD itu. Biode. Iya, itu gula. Nanti kita akan bongkar tuh gluten free juga kita akan bongkar itu. Jadi kalau untuk affiliate juga hati-hati ya, affiliate itu akan keseret juga. Jadi gini namanya, kalau misalnya kalian itu, ini kan hukum berbenah nih kita nih. Kalau affiliate yang menjual produk dengan alasan komisinya besar, komisinya lumayan gede Mambel. Jadi untuk menjual si produk-produk kayak gini, kayak Biode itu komisinya gede. Nah affiliate itu pasti kegiur dong, gitu. Yang dilihat jangan itu, ya. Apalagi orang-orang yang berpendidikan. Yang dilihat itu bukan itunya dulu. Kita lihat produknya, izin edarnya gimana.
masih berlaku atau enggak. Kandungannya ya Mabel ya. Udah kita kagak pernah kerja di dia ya. Rumah yang di Palembang Tapi yang yang 60 M itu kayak mana? Enggak, dia jual itu kurang lebih 30 M, tapi nggak ada yang mau beli lah. Masa rumah di Palembang dijual 30 M, nggak ada yang mau beli lah. Kan dia Rumah sultan. kayak gitu, kayak gudang. Sultan apa? Sultan stiker. Sultan nipu stiker. Sultan stiker apa ya? Sultan manipulasi sih iya. Sultan kok jual akun? Hah? Giliran mau disita jual akun. Akun sudah bukan milik saya. Akun itu milik PT ini pret. Kita brus kita. Sultan tipu, Sultan stiker. Kode dari Mamba itu dong. Ngomongnya 30 T, ngomong sama Opung Hotman. Kita sebentar lagi bakalan mencapai 30 T. 30 T tekan di 30 T. Hah? 100 M megap 30 T. Kedabrus. Pamer Rolls Royce kira 20 miliar. Pajaknya ngakunya ternyata cuma 8 M. Peret. Apa sih bang iki? Gitu 2,5 jam 8,5 miliar penjualan DNA salmon. Inilah terkadang orang ini kan gini kan dok. Segala sesuatu yang dia buat itu kan sebenarnya kan konten, ya kan dok. Nah sebenarnya kan itu konten. Sekarang dia kejebak dengan konten dia sendiri. Dan lucunya, ya udah nggak peduli kalau Dokter mah nggak peduli. Iya, udah nggak maksudku peduli gini, Dok. penjualan semua itu ketahuan Mabel. Dan Begini, lucunya, Mabel, dia tidak mengakui dia punya duit. dan lucunya gini loh dok, masyarakat ini kan percaya gitu loh dok, bahwa itu adalah sebuah kebenaran, padahal itu adalah konten, ngerti nggak dok? Nah, Masyarakat itu gampang Dokter percaya tuh dengan pengen- seseorang yang memflexingkan dirinya, ternyata dia flexing itu adalah marketing. Nah, iya betul. Yang dokter sesalkan itu pada saat kita dihadapkan di majelis disiplin profesi, Mabel, di sidang tentang profesi dokter dia ya, yang nipu itu. Itu masa di terakhir dia mengakui, dia bilang begini. Kan Dokter kan bilang tuh di situ. Jadi posisi majelis disiplin profesi itu kayak di persidangan, Mabel. Jadi ada 3 dokter di situ, ya. Terus nanti doktif yang di bagian jaksa. Terus di seberangnya doktif itu yang di bagian kayak terdakwa. Yang di bagian terdakwa itu si lawyernya si Sunio. Nah, doktif didampingin sama lawyernya doktif. Di belakangnya doktif tuh ada apa istilahnya TV gede banget karena Zoom meeting. Ada Zoom di situ. Nah, di situ tuh ada muncul yang namanya Suneo. Ya, terus stafnya Suneo yang dari Palembang. Ada manajernya Suneo yang dari Palembang. Itu manajer Suneo sama dokter yang dari Palembang sama dokter Nanang. Dokter Nanang pas itu kan lagi haji. Jadi Zoom meeting aja sebelum berangkat haji sih dianya, tapi udah di Mekah. Pada saat itu Mabel. Nah, akhirnya disitulah kita sidang. Nah, di situ doktif dipanggil menuju ke tengah-tengah itu, kayak istilahnya kayak di persidangan duduk di tengah itu loh. Iya. Duduk di tengah di situ, doktif membongkar lah berbagai macam kelakuan oknum dokter yang udah kayak begini gitu kan, nipu masyarakat yang nggak kaleng-kaleng, nggak cuma 1 miliar 2 miliar, ratusan miliar sudah diembat, sedangkan tindakan kalian ini nggak ada, sanksi apapun tidak ada, gitu loh. Masyarakat dikorbankan ya opo, gitu loh. Gimana dengan dokter-dokter yang lain yang mengikuti jejak dia, itu loh. Ya kan, itu dokter paparkan lah, tak udah. Selanjutnya dokter kembali, terus habis gitu saksi-saksi. Nah, yang lucunya lagi pada saat si Suneo memaparkan, sempet-sempetnya dia maparnya pakai slide, Mabel, presentasi slide. Oke. Itu dia bikin slide di mana ya, di sel ya? Jadi dia dibikinin itu ya, hah? Jadi dia persiapkan dengan ini banget gitu. Kayak dari timnya Jadi deh, dia slide. dia presentasi Ya, timnya lah, begitu pasti dari orang timnya.